balik lagi bersama saya Anisha. Di video kali ini kita sudah masuk ke bab 8, di mana bab 8 ini kita akan membahas mengenai accessing command line. Tapi sebelum kita mulai videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Yuk langsung saja kita lihat materi-materi apa aja yang ada di bab 8 ini. Oke, ini dia bab 8 yaitu accessing command line. Nah, pada bab 8 ini ada 3 materi. Yang pertama ada change language atau mengganti bahasa. Nah, nanti kita di sini akan mengganti bahasa Debian kita menjadi bahasa Inggris. Karena pada instalasi sebelumnya kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan menggantinya ke bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada pengenalan basic terminal. Nah, nanti kita akan belajar mengenai konfigurasi dasar di terminal pada Linux Debian. Lalu yang ketiga ada password root pada Ubuntu yang sudah kita buat pada instalasi sebelumnya. Yuk langsung saja kita buka VirtualBox-nya dan langsung running Debian-nya. Oke, kalian bisa merunning Debian servernya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan full screen mode. Untuk itu, kalian bisa klik view, kemudian klik full screen mode. Lalu kita masukkan password usernya. Lalu kalian bisa ke aktivitas untuk mencari terminal. Dan kita akan membuka terminalnya. Oke, di sini kita sudah berada di terminal. Ini dia tampilan terminalnya. Oke, kemudian kita akan masuk ke root. Nah, kalian bisa gunakan perintah su. Seperti pada instalasi sebelumnya, kita telah memasukkan 2 password, yaitu password root dan password user. Nah, pada terminal ini kita disuruh memasukkan password root. Karena di sini saya menggunakan password yang sama antara root dan user, jadi kita langsung saja ketikkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian nggak usah khawatir jika pada saat kalian mengetikkan sandi atau password itu memang tidak terlihat. Oke, di sini kita sudah masuk ke rootnya. Nah, bisa diperhatikan saat ini kita menggunakan bahasa Indonesia, karena pada tanggal ini terdapat Kamis 12 September. Nah, nanti kita akan mencoba mengganti bahasa Debian ini ke bahasa Inggris. Yang mana pada tampilan tanggal ini nanti dia akan menampilkan bulannya terlebih dahulu, yaitu September, kemudian tanggalnya. Oke, untuk mengganti tanggalnya, kalian bisa gunakan perintah sudo dpkg reconfigure locales. Oke, saya ulangi. Untuk mengganti bahasanya, kalian bisa menggunakan perintah sudo dpkg reconfigure locales. Lalu kalian enter. Kemudian nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk mengganti bahasanya, kalian bisa ke locales to be generate. Oke, pada locales to be generate ini, kalian bisa gunakan tanda panah atas bawah. Lalu, jika teman-teman sedang berada di bahasa Inggris, kemudian ingin mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia, kalian bisa menggunakan kode. Oke, ini dia untuk kode bahasa Indonesianya, yaitu id_id.utf-8 utf-8. Untuk memilihnya, kalian bisa klik tombol space atau tombol spasi. Oke, jika teman-teman sedang berada di bahasa Indonesia seperti saya sekarang ini, dan teman-teman ingin menggantinya ke bahasa Inggris, teman-teman bisa mencari kode bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Nah, ini dia kode bahasa Inggrisnya, yaitu en_us.utf-8 utf-8. Oke, kita bisa memilihnya dengan tombol space atau spasi. Oke, jika sudah keluar bintang seperti ini, kalian bisa enter. Nah, lalu kalian di sini bisa menggunakan tanda panah atas bawah, lalu kalian pilih yang en_us.utf-8. Lalu kita enter. Oke, di sini dia sedang proses, kita tunggu sebentar. Lalu kalian bisa klik aktivitas terlebih dahulu.
Lalu ketik untuk mencari, kalian bisa ketik pengaturan, kita akan mengubah bahasanya. Oke, lalu kalian bisa pilih wilayah dan bahasa. Kemudian pada layar log masuk, kalian klik yang bahasa. Oke, di sini kalian diharuskan untuk memasukkan password administrator. Oke, langsung saja. Lalu kalian autentifikasi. Nah, di sini kalian bisa pilih yang English. Oke, bisa dilihat pada layar log masuknya sudah terganti bahasanya menjadi English. Kemudian pada akun Anda juga sama. Kalian bisa klik bahasa. Lalu kalian pilih English. Oke, kita bisa close terlebih dahulu atau kita matikan virtual machine-nya. Oke, kita running kembali apakah bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Inggris atau belum. Oke, jika kalian sudah selesai merunningnya kembali, lalu terdapat update start folders to current language. Nah, di sini kalian bisa melihat current atau folder name. Nah, lalu yang sebelah kanan ini terdapat new folder name. Lalu kita bisa klik yang update names. Oke, kita bisa perhatikan pada tanggal ini, dia menampilkan bulannya terlebih dahulu, lalu tanggalnya. Nah, artinya kita sudah berhasil mengubah bahasa Debian ini menjadi bahasa Inggris, yang tadinya Indonesia menjadi bahasa Inggris. Oke, tampilannya memang sudah berbeda dengan tampilan yang sebelumnya. Pada tampilan yang sebelumnya itu, di sini terdapat aktivitas. Nah, saat kita ubah menjadi bahasa Inggris, di sini sudah berubah menjadi activities. Oke, kita bisa klik. Lalu di sini sebelumnya itu ketik untuk mencari. Nah, saat kita ubah bahasanya menjadi bahasa Inggris, dia otomatis akan menjadi type to search. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai Change Language Debian. Lalu kita akan masuk ke materi yang kedua. Oke, pada materi yang kedua yaitu pengenalan basic terminal. Nah, nanti di sini kita akan belajar mengenai konfigurasi basic pada Linux Debian. Oke, langsung saja kalian bisa buka VirtualBox-nya. Oke, lalu kalian running Debian servernya. Oke, jika kalian sudah selesai merunning Debian servernya kembali, kalian bisa klik type to search untuk mencari terminal. Kita ketikkan terminal. Oke, pertama-tama untuk mengecek username kita, kalian bisa ketikkan WhoAmi. Lalu enter. Oke, saat kita mengetikkan WhoAmi, maka dia akan menampilkan nama username kita, yaitu seperti ini. Lalu, untuk melihat hostname, kalian bisa gunakan perintah hostname ctl. Oke, sekali lagi, untuk melihat hostname, kalian bisa gunakan perintah hostname ctl. Lalu kalian enter. Pada saat kita menggunakan perintah hostname ctl, di sini terdapat beberapa details, yang mana chassis ini yaitu virtual machine. Mungkin saat kita menggunakan device lain, pada chassis ini mungkin agak sedikit berbeda, saya kurang tahu. Lalu pada virtualization, di sini karena saya menggunakan VirtualBox, maka virtualization-nya yaitu Oracle. Nah, jika teman-teman menggunakan VMware atau hypervisor lainnya, mungkin virtualization-nya berbeda. Oke, bisa teman-teman perhatikan nama sebelum tanda @ ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user, yang mana ini sudah kita tetapkan pada saat kita melakukan proses instalasi Debian server ini. Oke, kemudian nama setelah tanda @ ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini. Sebagai contoh di sini hostname-nya pada Debian ini yaitu Nesya Ayatul, nama saya sendiri, yang mana hostname itu digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Semisal server ini berada di Jawa Timur, sedangkan saya berada di Jawa Tengah. Nah, ketika saya ingin meremote Debian server yang berada di Jawa Timur, maka saya harus menggunakan penamaan ini sebagai penamaan untuk meremote. Jadi nantinya harus menggunakan hostname-nya dan IP address-nya. Selain itu, ketika saya mengakses sebuah jaringan internet, maka terdapat hostname ini. Oke, selanjutnya pada tanda sebelum dolar ini, dia menandakan bahwa kita berada di home directory. Oke, bisa kita lanjut. Tadi pada pembahasan yang sebelumnya,
Tanda yang sebelum tanda dolar ini merupakan penandaan atau ini menandakan kita sedang berada di home directory. Oke, lalu kalian bisa ketikkan BBD untuk mengecek keberadaan kita sekarang. Lalu kalian enter. Oke, sudah betul. Kita sekarang berada di /home/Nesha. Selanjutnya, kita akan masuk ke directory lain, yang mana nantinya kita tidak akan lagi berada pada home directory. Kalian bisa gunakan perintah cd/etc lalu enter. Oke, lengkungan seperti ini akan hilang karena kita tidak lagi berada di home directory. Nah, kemudian kita akan kembali ke home directory lagi dengan perintah cd/home/nama user kita. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke home directory lagi. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan tanda dolar ini? Tanda dolar ini menandakan hak akses user biasa. Kemudian jika teman-teman memiliki tanda pagar ini menandakan bahwa ini merupakan hak akses root atau hak akses paling atas. Karena terdapat beberapa direktori yang hanya bisa diakses di root. Oke, untuk masuk ke hak akses root, kalian bisa gunakan perintah su, lalu enter. Nah, di sini kalian masukkan password rootnya. Oke, saat kita mengetikkan perintah su, maka tanda dolar ini akan hilang, yang artinya kita sudah berada pada hak akses root. Sehingga nantinya saya bisa mengakses direktori apapun. Nah, kenapa tanda lengkung ini ikutan hilang? Karena kita sudah tidak berada lagi pada home directory. Oke, agar kalian tidak salah paham, ini juga sudah berada di /home/Nesha. Nah, jadi berbeda ya direktori home-nya root dan direktorinya home user biasa. Itu berbeda. Kalau di user biasa, dia memang di /home/Nesha. Cuman kalau di root, dia home direktorinya itu /root. Oke, jadi saya akan masuk ke direktorinya /root. Kalian bisa ketikkan cd/root. Oke, kita sudah masuk ke home directory-nya root dan terdapat tanda seperti ini yang menandakan bahwa ini kita sudah masuk ke home directory. Oke, kemudian saya akan mencoba mengetikkan pwd untuk melihat keberadaan saya sekarang di mana. Oke, keberadaan saya sekarang itu berada di /root. Kemudian untuk keluar dari root, kalian bisa ketikkan exit saja. Oke, di sini kita sudah keluar dari root. Oke, sekarang kita sudah keluar dari root dan sekarang kita berada di user biasa. Nah, mungkin itu saja mengenai pengenalan basic terminal. Kemudian kita nanti akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu password root pada Ubuntu. Jadi, Ubuntu itu berbeda ya dengan Debian, yang mana ketika proses instalasi Debian itu terdapat parameter password root sehingga kita bisa membuat password root secara langsung. Sedangkan pada Ubuntu, ketika kita melakukan proses instalasi, tidak ditampilkan parameter untuk memasukkan password root. Sehingga kita tidak bisa membuat root pada proses instalasi. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membuat password root pada Ubuntu. Oke, teman-teman bisa langsung membuka VirtualBox-nya dan langsung merunning Ubuntu servernya. Oke, di sini saya sudah merunning Ubuntu server saya. Lalu teman-teman bisa login sebagai user. Nah, login user ini dilakukan ketika teman-teman melakukan proses instalasi. Nah, di sini saya menggunakan user. Lalu kita memasukkan password usernya. Seperti pada instalasi kemarin, saya menggunakan password 1234. Oke, kita bisa clear terlebih dahulu. Misal di Debian saat kita perintah su, secara langsung akan menampilkan parameter password seperti ini. Sedangkan di Ubuntu kita belum men-setting password root pada Ubuntu ini. Jadi kita tidak bisa memasukkan password apapun. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat password rootnya terlebih dahulu dengan perintah sudo passwd. Oke, saya ulangi. Kita akan membuat password rootnya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sudo passwd. Lalu kalian enter.
Nah, di sini kita disuruh memasukkan password usernya terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan password 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pada new password ini kita disuruh membuat atau memasukkan password baru untuk root kita. Nah, pada password root kali ini saya menggunakan password yang berbeda, yaitu 7777. Lalu kalian enter. Oke, kemudian kita disuruh untuk mengkonfirmasi password baru yang baru saja kita ketikkan. Oke, 7777. Lalu kalian enter. Oke, password update sukses. Oke, sekarang kita sudah bisa masuk ke hub akses root, yaitu dengan perintah su. Oke, lalu password rootnya yang baru saja kita buat, kita masukkan 7777, lalu enter. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke user rootnya. Kemudian sekarang kita bisa cek apakah kita berada di user root. Kita bisa gunakan perintah pwd. Oke, di sini kita berada pada /home/Mesia. Lalu kita bisa masuk ke cd /root, lalu kalian enter. Kemudian kita pwd. Nah, sekarang kita sudah berada di root. Oke teman-teman, itu dia penjelasan materi mengenai bab 8. Gimana? Mudah bukan? Itu dia penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!